Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semua yang baik hati dan budiman. Sekarang saya berada di komplek makam Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus merupakan tokoh besar dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam di Kabupaten Kudus. Beliau adalah putra dari seorang Habib Usman Haji yang merupakan senopati dan panglima perang dari Kesultanan Demak, yang saat itu beliau hidup di Njibang Panolan yang sekarang terkenal dengan daerah Blora. Setelah ayahandanya meninggal sebagai panglima perang, Sunan Kudus Raden Jafar Shodiq yang terlahir pada tahun 1400 Masehi, yaitu dinobatkan untuk meneruskan jabatan dari ayahandanya, yaitu Sunan Ngudung sebagai panglima perang senopati di Kesultanan Demak. Pengaruh dan jasa-jasa beliau Kanjeng Sunan Kudus sangat besar sekali dalam perkembangan agama Islam di kota Kudus. Seperti ini saudara-saudara kondisi makam tempat beliau dikebumikan, yaitu di barat Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus ini sebagai seorang ahli agama, beliau juga terkenal sebagai seorang ahli tata negara yang sangat hebat. Beliau juga terkenal sebagai panglima perang, seorang ahli siasat perang yang sangat hebat dan masyhur pada zamannya. Maka dari itu, dengan keluasan dan ketinggian ilmu yang beliau miliki, beliau menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kudus ini selalu menghindari kekerasan. Beliau mengedepankan perdamaian, yaitu selalu mengadopsi, selalu menyandingkan budaya-budaya, kultur yang ada di masyarakat saat itu, yaitu tidak di bumi hanguskan, namun tetap dilestarikan, disandingkan dengan budaya Islam yang beliau anut. Terbukti di wilayah komplek Masjid Menara ini, saudara-saudara, selain bernuansa Islam, namun juga bangunan-bangunannya yaitu kental sekali dengan budaya dan nuansa Hindu yang dianut pada saat itu oleh masyarakat Kudus. Bahkan untuk menyiasati biar tidak jadi perpecahan, Kanjeng Sunan Kudus saat itu yaitu membeli seekor lembu yang sangat besar sekali langsung dari India dan dipelihara di depan rumah beliau, karena beliau tahu lembu atau sapi yaitu binatang yang sangat disaklarkan, yang sangat disucikan karena dipakai sebagai kendaraan para dewa di agama Hindu. Maka dengan begitu, saat itu masyarakat yang ada dan melihatnya langsung berbondong-bondong datang ke rumah beliau, berkumpul di depan rumah beliau. Lantas beliau Kanjeng Sunan Kudus berdakwah menyebarkan agama Islam di situ, dan beliau menyatakan bahwa pada masa kecilnya
Beliau pernah ditolong oleh seekor lembu di saat dia kehabisan air mungkin. Jadi dia memanfaatkan air susu dari lembu tersebut untuk bertahan hidup. Maka akhirnya dia melarang kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, jangan sampai ada yang menyembelih sapi di wilayah Kabupaten Kudus. Bahkan mitos, budaya, dan kebiasaan itu sampai sekarang masih dianut oleh kalangan santri, khususnya yaitu dari kaum Nahdiyin. Di lain itu, saudara-saudara, di Masjid Menara ini juga berkembang mitos yang sampai sekarang masih diyakini dan masih dipercaya oleh masyarakat di seluruh Nusantara ini, yaitu momok besar bagi penguasa atau pejabat-pejabat negara atau presiden yang ada di Indonesia. Para pejabat tersebut akan takut sekali memasuki area Masjid Menara ini, karena saat itu konon kabarnya di depan pintu gerbang Kanjeng Sunan Kudus menaruh ajian Rajah Kalacakra, di mana bagi para pejabat yang lewat di situ akan luntur, akan hilang ilmu dan jabatannya. Dan dulu pernah terbukti, yaitu pada waktu masa Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau sempat mampir dan berziarah ke makam Kanjeng Sunan Kudus. Namun tidak berselang lama, akhirnya jabatannya lengser yang dipelopori, direkayasa oleh Amin Rais dan teman-temannya. Itu saudara-saudara, sedikit sejarah mitos yang berkembang di Kota Kudus. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan.